teman-teman kalau masih ingat kisah Abu Hanifah. Abu Hanifah itu mulai menuntut ilmu umur 35 tahunan. Bukan dari anak-anak seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dari kecil sudah hafal Quran, umur 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Quran. Ini enggak, Imam Abu Hanifah 35 tahun. Itu pun masih belum tahu sholat waktu itu, sholatnya masih terbengkalai. Maksudnya masih kurang sempurna. Terbukti beliau menceritakan sebabnya beliau menuntut ilmu sampai akhirnya hafal Quran jadi ulama besar. Gara-gara masuk di masjid di Irak, dia sholat salah, sholatnya itu sama salah satu jemaah. Ini sholat musalah, yang benar itu begini. Gara-gara itu Abu Hanifah mengatakan, saya malu, masa saya sholat saya nggak tahu umur 35 tahun. Akhirnya beliau mulai belajar gitu. Mulai belajar sampai akhirnya hafal Quran. Abu Hanifah sampai menghafal kurang lebih 800.000 hadis. Makanya beliau termasuk imam mazhab karena Imam Ahmad mengatakan syarat menjadi imam mazhab harus minimal menghafal 500.000 hadis dengan sanadnya. Imam Abu Hanifah menghafal Al-Quran sejak kecil. Entahlah kalau menurut Ustadz Khalid Basalamah umur 35 tahun ini masih dianggap sebagai kecil. Ya enggak tahu kalau memang seperti itu. Tetapi kalau kecil menurut saya ini masih usia belum balik. Karena kalau sudah berumur 15 tahun ke atas ya bukan kecil lagi. Masa masih mau dibilang kecil? Apalagi sudah berumur 35 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada yang saya hormati, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Salah seorang Ustadz Wahabi, Ustadz senior Wahabi, yaitu Dr. Khalid Basalamah, beliau menjelaskan kepada jamaahnya bahwa Imam Abu Hanifah, mujtahid pertama, Imam Abu Hanifah ini menurut penjelasan beliau pertama kali mengaji itu adalah ketika sudah berumur 35 tahun. Jadi menurut keterangan Ustadz Khalid Basalamah ini, Imam Abu Hanifah umur 35 tahun ini sholatnya masih belum benar. Sehingga suatu ketika dia sholat di masjid dan ditegur oleh seseorang, nah dari situlah beliau baru mengaji, kemudian menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis. Jadi waktu umur 35 tahun, Imam Abu Hanifah ini yang punya nama Nu'man bin Thabit ini masih belum bisa apa-apa. Sholatnya masih belum benar. Saya tidak akan mengatakan bahwa beliau, Pak Doktor ini berbohong atau berdusta. Mudah-mudahan Pak Doktor ini ada referensinya. Kalau tidak ada referensinya berarti fik beliau berdusta. Jadi untuk jamaahnya barangkali saya tidak tahu. Barangkali kami itu tidak tahu pendapat khilafiyah yang mengatakan bahwa Imam Abi Hanifah ini memang belajar setelah umur 35 tahun, menghafalkan Quran setelah umur 35 tahun, dan sholatnya waktu umur 35 tahun ini sholat Imam Abi Hanifah belum benar. Jadi jamaah Wahabi yang kebetulan tahu silahkan komentar di kolom komentar ini. Tampilkan ibaratnya dan terdapat di dalam kitab apa penjelasan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah ini. Dan tolong sampaikan kepada Ustadz Khalid Basalamah, kepada Pak Doktor itu, suruh jelaskan itu terdapat di dalam kitab apa. Penjelasan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu terdapat di dalam kitab apa. Dan mohon komentar di kolom komentar ini biar saya juga tahu, kami juga bisa tahu. Sebab yang kami temukan dalam kitab yang berjudul Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man Faqihu Ahlil Iraq wa Imamu Ashabir Ra'i, di sini dijelaskan wa idza kana Abu Hanifah qad lazama Hammadan samaniya asyarata sanatan, dan apabila Abu Hanifah ini mulazamah terhadap Hammad, mulazamahnya terhadap Syekh Hammad sama niya asyarata sanatan selama 18 tahun, wa mata Hammadu wa huwa fi sinnil arba'in,
Kemudian guru beliau meninggal dunia, yakni Syekh Hamad ini meninggal dunia, dan umurnya saat gurunya ini meninggal dunia, umur Imam Abu Hanifah ini sudah berumur 40 tahun. Berarti 40 tahun dikurangi 18 tahun. Karena apa? Karena Imam Abu Hanifah mulazamah mengaji terhadap Imam Hamad, Syekh Hamad ini selama 18 tahun. Ketika gurunya meninggal, Syekh Hamad ini meninggal, umurnya Abu Hanifah sudah berumur 40 tahun. Berarti 40 tahun dikurangi 18 tahun. Kapan permulaan ngajinya terhadap Syekh Hamad? Faka'annahu tatalammada lahu wa huwa fi sinnis saniyah wal ishrin. Maka beliau itu mulai menjadi murid dari Syekh Hamad, umur beliau itu pada saat umur 22 tahun. Karena 40 tahun gurunya saat meninggal ini, umurnya Abi Hanifah sudah 40 tahun. Dikurangi masa mulazamahnya 18 tahun, berarti permulaan mengaji terhadap Syekh Hamad, Imam Abu Hanifah ini sudah berumur 22 tahun. Walazamahu ilal arba'ina, dan beliau mengaji terhadap Hamad selama 40 tahun. Berarti dimulai sejak umur 22 tahun, mulazamah sebanyak 18 tahun. Jadi jumlahnya ketika itu gurunya meninggal dunia, umur Imam Abi Hanifah sudah berumur 40 tahun. Setelah berumur 40 tahun, beliau ini mengganti halakohnya gurunya Syekh Hamad. Jadi diganti oleh Imam Abi Hanifah setelah gurunya meninggal dunia. Nah, sekarang sejak kapan permulaan beliau itu hafal Al-Quran? Kata Syekh Khalid itu, Khalid Basalama, Dr. Khalid Basalama, Imam Abu Hanifah ini mulai mengaji, mulai menghafal Quran setelah berumur 35 tahun, setelah sholatnya disalahkan oleh orang. Baik, kita buka di dalam kitab Silsilatu A'lamil Muslimin. Di sini dijelaskan Hafizal Qur'an Al-Karimah. Imam Abu Hanifah ini menghafalkan Al-Quran, sudah hafal Al-Quran ya. Hafizah itu fi'il madi, berarti sudah hafal Al-Quran. Kapan? Fi sigharihi, ketika dia masih kecil. Waktu kecil beliau itu sudah menghafalkan Al-Quran. Ini di dalam kitab Silsilah A'lamil Muslimin. Imam Abu Hanifah menghafal Al-Quran sejak kecil. Sejak kecil. Entahlah kalau menurut Ustadz Khalid Basalama, umur 35 tahun ini masih dianggap sebagai kecil. Ya enggak tahu kalau memang seperti itu. Tetapi kalau kecil menurut saya ini masih usia belum balik. Karena kalau sudah berumur 15 tahun ke atas, ya bukan kecil lagi. Masa masih mau dibilang kecil? Apalagi sudah berumur 35 tahun. Ya demikian apa yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bisa memberikan tambahan pengetahuan terhadap kita semua. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf sebelumnya. Wa akhirun minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.